Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab. Bulan Rajab dikenal dengan Ashurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram di sini ada 4 bulan, dikenal bahwasannya di dalam 1 tahun ada 4 bulan yang dikenal dengan Ashurul Hurum. 3 bulan bergandengan dan 1 bulan sendiri. Maksudnya 3 bulan ini berurutan, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Dan sekarang ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang barakah, bulan yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan pelajaran, bulan yang banyak kita bisa ambil dari ibar, yaitu pelajaran-pelajaran dan durus yang kita bisa petik dari bulan Rajab tersebut. Ada apa di bulan Rajab? Wa ma adraka mar Rajab? Ada apa dengan Rajab? Ternyata bulan Rajab yang pertama adalah Ashurul Hurum. Kemudian disunnahkan berpuasa. Kemudian di bulan tersebut pahala dilipat gandakan. Kemudian di bulan tersebut terjadi suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah terjadi oleh Nabi, belum pernah terjadi oleh Rasul, belum terjadi oleh makhluk siapapun. Kejadian ini hanya terjadi kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para ulama-ulama, para kiai, para asatidzah, para habaib sudah menceritakan tentang kejadian tentang Isra wal Mi'raj, yang namanya Isra wal Mi'raj. Tetapi kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran yang terjadi daripada Isra wal Mi'raj. Di balik Isra wal Mi'raj tersebut ada sesuatu hal yang istimewa, ada sesuatu hal yang dibanggakan oleh umat Islam, ada sesuatu hal yang kita bisa jadikan panutan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada suatu hal yang bisa kita mengikat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Taib, Isra al-Mi'raj sudah dikenal. Apa huwa Isra al-Mi'raj? Al-Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Wal Mi'raj daripada dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kejadian ini sudah banyak diceritakan oleh para ulama, para kiai, para asatidzah, para habaib. Tetapi ada yang tersimpan di dalam hal tersebut yang sangat istimewa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjemputan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada seorang nabi bertemu dengan Allah, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan jenderal para malaikat, dikirimkan kendaraan yang paling istimewa, dikirimkan kendaraan yang belum pernah dikendarai oleh siapapun, dikirimkan kendaraan yang paling tercepat yang ada di muka bumi ini. Subhanallah, bahkan lebih cepat dari cahaya. Kalau Anda mengetahui cahaya matahari, matahari cahayanya itu begitu cepat. Itu jarak antara matahari dengan bumi sangatlah jauh, bahkan berapa juta kilometer. Itu cahaya matahari cepat sekali. Tetapi buraq, kendaraan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad melebihi cepat dari cahaya, lebih cepat daripada cahaya yang ada pada cahayanya matahari. Subhanallah. Ini yang pertama. Kemudian jenderal para malaikat, pemimpin dari segala para malaikat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika beliau bersama orang-orang Bani Israel, 40 daripada orang-orang Bani Israel naik ke Bukit Turi Sina. Bukit Turi Sina itu di daerah sekarang ini dekat Palestina, ke sana lagi. Dia naik ke Jabal Turi Sina, Gunung Turi Sina. Mau ngapain? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi Allah Musa alaihi salam ketika naik ke Gunung Turi Sina, itu tidak diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, lantaran engkau tidak akan bisa melihat aku. Dan kemudian disuruh melepas sendal lagi. Disuruh apa? Melepas sendal.
Jadi naik ke Jabal Tur Sina, itu dia lepas sendalnya, kemudian bertadarru', berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirimkan malaikat Jibril sebagai guide. Ada yang menggiring. Kalau ada pertanyaan dari Nabi Muhammad, dia siap menjawab. Apapun yang dilihat oleh Nabi Muhammad dijawab oleh malaikat Jibril. Kemudian kendaraan burak di dalam riwayat kendaraan burak tersebut ketika ingin dinaiki oleh Nabi Muhammad, tasabbabal araq, keringetan, sungkan kepada Nabi Muhammad, sungkan sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad karena wibawanya Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad. Karena burak ini belum pernah melihat manusia, Rasul, Nabi yang paling tampan, yang paling sempurna seperti Nabi Muhammad. Karena manusia ada bentuk makhluk Allah yang paling sempurna, dan Nabi Muhammad SAW manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu burak gemeter, keringetan, langsung ditepok sama malaikat Jibril. Kenapa ya burak? Iya, karena aku sungkan terhadap Nabi Muhammad. Melihat kewibawaannya Nabi Muhammad, akhlak budi pekertinya Nabi Muhammad, pengungkapan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Karena burak ini dia menanti, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makhluk menanti kedatangannya Nabi Muhammad. Aku diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Kapan aku ditunggangi sama Nabi Muhammad? Ketika datang waktunya gemeter, sungkan. Kita aja kadang-kadang bertemu dengan ulama, ketemu dengan ulama yang kita cintai, ketemu dengan syekh ulama yang kita inginkan, kita bertemu sama beliau. Yang nggak pernah ketemu cuma lihat di fotonya, betul? Karena lihat di fotonya, atau pernah bertemu dengan di mimpi. Tetapi ketika bertemu dengan orangnya langsung, bagaimana? Subhanallah, kita sungkan, berakhlak, berbudi pekerti, menghormati, memuliakan. Apalagi datang bertemu dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, setelah dijemput sama Allah, dikirimkan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, silakan masuk ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibayangkan bagaimana arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tauhid. Yang penting Rasulullah masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Ya malaikat Jibril, katanya Rasulullah, apakah kamu tidak pergi bersama aku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, seandainya aku melangkah satu langkah saja, maka aku akan terbakar hangus. Padahal malaikat Jibril diciptakan oleh Allah dari cahaya, tetapi kok bisa terbakar hangus dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat dan begitu kuat. Tetapi Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam singgasana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Di dalam ayat fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dzabal fuadu ma ra'a, dan Rasulullah tidak berbohong apa yang telah dipandang, dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong. Apa yang telah dikatakan Nabi Muhammad adalah benar. Itu semata-mata juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, bersabda, mengungkapkan wahyu itu semata-mata dari beliau sendiri. Tidak. Wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah, yang mengangkat Allah, yang memuliakan Allah, yang mengajak Allah. Untuk apa? Untuk apa Rasulullah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala? Untuk melaksanakan pesan yang namanya salat. Perhatikan pelajaran yang paling terpenting dari hal ini. Lihat,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang paling terpenting madat kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang salat. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, itu memang ada perintah dari Allah. Allah memerintahkan salat juga, aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, kemudian bayarlah zakat, kemudian wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kewajiban-kewajiban di dalam ibadah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui wahyu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tetapi perkara salat tidak. Perkara salat langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di hadapan Nabi Muhammad. Perhatikan, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dengan menggunakan sendal. Makanya apa dikatakan oleh para ulama? Ala ra'si hadal kauni na'la Muhammadin halat fajami'ul kauni tahta dhilalihi. Perhatikan bahwasannya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendalnya Nabi Muhammad ada di atas seluruh muka bumi ini. Al-kaun, ma huwa al-kaun? Al-kaun wa ma siwa Allah, selain Allah Subhanahu wa taala ada di bawah sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Dari hal ini kita bisa melihat kenapa saya mengungkapkan seperti ini. Al-Imam Al-Busiri beliau menyatakan da'ma da'atahu nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Al-Imam Al-Busiri, kenapa saya memuji Nabi Muhammad? Memang ini yang kita puji Nabi Muhammad. Yang menyatakan memuji kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan untuk memuji Nabi Muhammad adalah Allah. Yang memerintahkan kita untuk memuji Nabi Muhammad Allah. Yang memerintahkan kita berakhlak budi pekerti kepada Nabi Muhammad Allah. Yang menyatakan bahwasannya kita disuruh mengikuti jejak Nabi Muhammad adalah Allah. Yang menyatakan kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad Allah. Yang menyatakan kita untuk Islam kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang menyatakan, yang memerintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya para ulama-ulama ketika khutbatul Jum'ah mengatakan bagaimana? Wattaqullah wa ati'u rahimahullah. Annallahu amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala 'amiran takrima wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ibadallahi ila ma da'akum wa sallu 'ala man bihi Allahu hadakum. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di dalam itu apa? Dikatakan khutbatul Jum'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Allah yang pertama kali memulai, kemudian para malaikatnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita umat daripada umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan berkat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa ya ayyuhalladzina amanu? Siapa wahai kalian orang-orang beriman? Antum. Anda, khitab kepada Anda wahai orang-orang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.